Shalom saudara, apa kabar? Pasti luar biasa. Dimanapun saudara berada, percayalah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percayalah, Dia juga ada di sana bersama dengan kita. Dan senantiasa memberikan support buat saudara dan saya. Berikan jalan keluar buat saudara dan saya. Kalau siap diberkati, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Pak. Kembali pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga sungguh dimanapun mereka berada Tuhan, saat mereka mendengar firman Tuhan, mereka akan dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Kuasai ruangan alat yang kami pakai Tuhan, tutup fokus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami siap hati kami semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Buka bersama dengan saya Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. 23 sampai dengan 24. Sudah sampai di sana semuanya? Kalau berkesempatan untuk membuka Alkitab, mari kita baca bersama-sama dengan saya. Yeremia 9, 23, 24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, jangan bermegah karena engkau berhikmat. Jangan bermegah karena kau bijaksana. Jangan bermegah karena kau kuat. Jangan bermegah karena engkau kaya. Oh, haleluya. Saudara kasih Tuhan, kenapa firman Tuhan berbicara seperti itu? Kita kan seringkali kalau kita sukses berhasil, ya kita ya sedikit bangga lah. Karena apa? Jerih payah kita diberkati, kita sukses, kita berhasil, kita pinter, dan segala macam. Dan kita tidak boleh bermegah dalam hal seperti itu. Ya, kita tidak luput kalau kita mengalami kesuksesan, keberhasilan. Kalau kita memiliki sesuatu yang luar biasa, ya kita berkata, ya hebat ya, hebat. Tapi Tuhan berkata, jangan bermegah karena hikmat, jangan bermegah karena kekuatanmu, jangan bermegah karena apa yang kita miliki. Kok bisa seperti itu? Dan Tuhan berkata, kalau kau bermegah, bermegahlah karena kau memahami aku, kau mengenal aku. Itu yang luar biasa. Saudara, hari ini judul khotbah saya adalah bersyukurlah senantiasa. Amin. Apa saudara? Bersyukurlah senantiasa. Kenapa kita harus bersyukur senantiasa? Karena kita tahu, segala sesuatunya. Kita tahu yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang cerdas, yang bodoh, segala sesuatu Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Kenapa hal itu? Apapun, kalau kau saat ini kaya, kalau kau saat ini berhikmat, kalau saat ini sukses, kalau saudara hari ini keadaannya tidak seperti orang berhasil, bersyukurlah senantiasa. Ada amin? Bersyukurlah. Kenapa? Karena engkau memahami Tuhan. Kita lihat, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat coba. Ulangan 8, 17-18. Baru kita ketemu sudah ulangan. Ulangan 8. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Itu yang dia bilang. Karena apa? Karena Tuhanlah sehingga saudara bisa kaya, bisa berhikmat, saudara bisa sukses, saudara bisa kuat, saudara bisa bijaksana. Karena Tuhanlah yang awal daripada segala sesuatu sehingga saudara bisa seperti itu. Jadi kalau kita sukses, kita berhasil, kita berhikmat, apa yang patut kita banggakan? Karena semuanya datang daripada Tuhan. Semuanya datang daripada Tuhan. Kita tidak patut untuk berbangga dengan itu semua.
Seringkali tanpa kita sadari, saudara, kita suka terjebak dengan namanya kesuksesan. Kita terjebak. Kita tidak sadar bahwa itu semua datang daripada Allah. Saya ingat teman saya, waktu kecil dia dibully, dilecehkan, dihina. Karena apa? Karena dia miskin. Karena dia udah miskin, orang tuanya miskin juga, orang tuanya sudah meninggal satu, tinggal mamanya. Dan kehidupan rumah tangga yang berantakan seperti itu. Dan dia dihina sama teman-teman orang di sekitarnya karena dia kerja di sana. Satu hal yang tertanam dalam diri dia, gua mesti kaya, gua mesti berhasil, gua akan buktikan hari ini aku dalam keadaan seperti ini. Aku buktikan nanti aku pasti kaya, pasti berhasil. Aku udah keadaan seperti ini karena orang tuaku miskin, orang tuaku tidak mampu, karena orang tuaku sudah meninggal. Aku jadi seperti ini, tapi aku tidak mau terus seperti ini. Dia berjanji dalam diri dia, kepahitan ada dalam diri dia. Dia akan membuktikan dia bisa kaya, dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Singkat cerita, benar, ini orang nekat luar biasa. Segala cara dia lakukan. Sogok kiri, sogok kanan, main gelap, main hitam, lampu kuning, lampu merah, lampu hijau, terabas terus dia kaya. Spekulasinya luar biasa. Jujur saya sebagai temannya ngeri ngelihatnya, tapi itulah dia akan buktikan kaya dan dia benar kaya. Saat dia sudah kaya, saudara, mengerikan lagi, saudara. Dia sendiri makan di restoran yang dia makan kepiting, udang, ikan, cumi, itu bisa makan se-RT. Dia cuma makan sendiri di sana. Dia kepengen ngelihat orang-orang yang ngelihat dia cemburu, orang-orang yang ngelihat dia berkata itu orang kaya, gila banget makan seperti itu. Mending kalau habis, nggak habis lagi dia. Dia bisa habisin, dia habisin, nggak bisa habis dia lepasin seperti itu aja. Dan dia berkata, gue bayar kok. Dia bayar, dia mau memperlihatkan pada orang-orang bahwa dia tuh kaya. Dan uang tuh gak ada artinya sama dia. Sampai satu saat ada teman saya yang lain juga berkata begini, dia kaya. Apa dia berkata begini, itu saya dengarnya sakit banget saya dengarnya. Dia berkata apa? Uang gua banyak, ngabisin duit itu susah banget katanya. Kita berkata, waktu itu kita kan dalam keadaan lagi begini. Dengar dia berkata, ini ngabisin duit gimana ya, susah nih ngabisin duit saking banyaknya. Dan saya tahu penyembahan dia, saya tahu dia pergi kemana. Itu yang terjadi, saudara. Kalau engkau sukses, kalau engkau berhasil, kalau engkau kaya, ingat, itu bukan karena semata-mata kita yang hebat, yang luar biasa, tapi karena Tuhan yang sudah ngatur engkau jadi orang kaya. Kok bisa seperti itu, Pak? Mana mungkin, Pak? Kalau begitu Tuhan pilih kasih dong. Saudara, kita lihat sekarang. Oke? Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 20 sampai 22. Ada itu, namanya itu si Ada. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Lihat, gembala. Jadi ditentukan ini sifatnya, karakternya, kerjaannya, gembala. Diam di rumah, mengembalakan kambing domba. Udah diatur sama Tuhan. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Siapa yang ngatur? Dia yang ngatur. Main kecapi, suling. Itu udah karunianya, talentanya tuh di situ. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naaman. Saudara, ini yang terjadi. Tanpa kita sadari Tuhan sudah ngatur sedemikian rupa. Yang ini jadi gembala, yang ini jadi tukang kain, tukang besi, tukang batu, yang ini jadi tukang ini. Itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa.
Coba saudara bayangkan, kalau Tuhan tidak memberikan hikmat kepada setiap orang, kemudian orang bisa dengan sendirinya, dia bisa besi, dia bisa listrik, dia bisa memuji, dia bisa ini. Kalau saja itu berdasarkan kemampuan sendiri, itu gak bakalan bisa keluar. Dari mana dan siapa yang bisa ngajarin ini bangunan seperti apa, ini listrik bagaimana supaya ini main besi gimana, main kecapi bagaimana, main seruling gimana, bagaimana, dan siapa yang bisa ngajarin mereka untuk bisa melakukan hal seperti itu kalau bukan dari Tuhan. Jadi segala sesuatu kepandaian kita yang kita miliki, kita berhikmat, kita bijaksana, kita pandai, kita cerdas, itu awalnya karena Tuhan yang memberikan itu semua kepada setiap kita. Ada amin? Kalau Tuhan tidak memberikan, siapa yang bisa ngajarin bagaimana besi ini, bagaimana ngelas, bagaimana bikin kayu, bagaimana, siapa yang bisa ngajarin? Makanya kalau kita sendiri yang bisa pandai besi, semua orang pada mesen sama kita karena kita pandai besi. Bayangkan, kita akan jadi kaya, kita akan jadi sukses. Kenapa? Karena cuman kita yang bisa besi, cuman kita yang bisa main piano, main gitar. Semua orang akan ngundang kita, kita akan sukses, kita akan berhasil. Dan itu merupakan akibat daripada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Itu adalah akibat daripada talenta, karena pandai besi, pandai kecapi, pandai ini, pandai kayu, pandai ini. Akibat itu semua kita jadi kaya, sukses, berhasil. Dan kalau kita kaya, Tuhan berkata, enggak seharusnya kau menepuk dada dan berkata, aku hebat. Kenapa? Karena semua datang daripada Tuhan. Engkau kaya karena hikmat, kepandaian itu datang daripada Tuhan. Jadi engkau tidak patut untuk berbangga di sana. Amin, saudara. Ada contohnya lagi, saudara. Kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat 7. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara, ini yang terjadi. Ini peristiwa Babel. Karena mereka mendirikan menara Babel, mau menyaingi Tuhan, sana jumpa dengan Tuhan, saudara, dan Tuhan mengacaukan itu semua. Bagaimana Tuhan mengacaukan? Mengacaukan bahasanya. Asalnya mereka ada satu bahasa. Tiba-tiba dia ngomong berbicara bahasa Mandarin, dia bahasa Inggris, dia bahasa Jerman, dia bahasa Jepang. Loh, kok bisa seperti itu? Sehingga mereka tidak mengerti, tidak bisa berkomunikasi. Kau ngomong apa? Kau berbicara apa? Aku tidak ngerti. Ini yang terjadi. Jadi dengan kata lain, Tuhan bikin semuanya itu, dan itu Tuhan yang atur semua. Kalau kau bisa bahasa Jerman, kalau kau bisa bahasa Inggris, kalau kau bisa bahasa Mandarin, kau tidak perlu bangga waktu itu untuk kau hebat sekali. Kenapa? Karena itu diberikan kepada Tuhan. Dan kau tidak pernah belajar, tiba-tiba kau bisa saja. Itu yang terjadi. Sehingga mereka tidak perlu berbangga karena memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain, karena asalnya datang daripada Tuhan. Ini yang terjadi, dan begitulah Tuhan berkata, kalau kita kaya, kita berhikmat, kita pandai, kita cerdas, kita perlu dengan itu datang daripada Tuhan. Kau tidak perlu berbangga dengan apa yang kau miliki. Kalau kau mau bermegahlah karena kau kenal Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Itu yang terjadi. Pak, kok bisa seperti itu? Kan gak enak kan Pak, orang yang miskin, orang sih, bersyukurlah. Bersyukurlah senantiasa apapun. Karena apa? Karena kita tidak bisa lepas daripada segala sesuatu. Engkau boleh orang kaya, tapi engkau perlu arsitek untuk membangun rumah. Kau boleh kaya, belum tentu kau bisa membangun rumah. Kau boleh orang kaya, tapi kau tidak akan bisa. Belum tentu kau bisa. Kau boleh orang kaya, kau butuh orang untuk membangun, membuat lemari, membuat ranjang, membuat peralatan semuanya. Kau boleh orang kaya, kau butuh pembantu untuk masak. Boleh orang kaya, kau butuh orang koki untuk bikin makanan buat kamu. Kau orang kaya, kau butuh orang untuk masak air. Kau boleh orang kaya, kau butuh orang untuk nyapu dan ngepel. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan memberikan semuanya sesuai dengan
karunia-karunia, bersyukurlah segala sesuatu. Bersyukur untuk semuanya itu. Karena apa? Karena kita tuh berharga. Kita megang peranan masing-masing di dalam dunia ini. Di dalam satu masyarakat kita megang peranan masing-masing. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini, saudara. Dalam Matius, kita lihat Matius 25 ayat 15. Kenapa Matius 25 ayat 15? Coba kita lihat Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi ada 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, masing-masing kesanggupannya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kau tidak boleh berkata, aku mau yang 5, aku mau 2, atau aku tidak mau 1. Semuanya masing-masing tergantung daripada kesanggupannya. Kau tidak pernah akan bisa menuntut. Kau tidak pernah akan bisa menuntut. Karena itu masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Pak, bedanya seperti apa sih, Pak? Bedanya antara pegawai dengan manajer, antara pegawai dengan orang-orang, direktur, itu bedanya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada 2 pegawai melamar pekerjaan. Ada banyak pegawai melamar pekerjaan, dan ada 2 pegawai yang dipilih. Sama-sama dimulai dari bawah. Dimulai dari bawah dan masa percobaan 3 bulan. Itu dilakukan. Dan yang terjadi sesudah 3 bulan, yang satu, dua-duanya diterima. Sesudah 3 bulan kesananya, yang satu tetap jadi pegawai terus, tapi yang satu naik cepat sekali, sudah jadi manajer. Dan yang statusnya barunya tetap jadi pegawai itu komplain, kok aku nggak naik-naik? Kenapa orang itu teman saya, teman kita yang sama masuknya, kok dia bisa langsung naik, udah jadi manajer, naik, udah gajinya udah naik begini-gini? Kok bisa? Padahal kan kita sama-sama. Saudara, inilah yang membedakan. Dia datang kepada bos, langsung bos berkata, ya beda dong. Aku ngelakukan seperti ini karena sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan prestasi, dan aku tidak sembarangan. Pak, kan kita sama-sama pegawai, kita sama-sama seperti ini. Kok bisa, Pak? Seperti ini, dicontoh. Oke, contoh. Dia kasih contoh begini. Kamu sekarang, aku kasih tugas. Coba kamu telepon, klien kita. Dia mau datang dari Singapura. Telepon dia. Kapan dia datang? Oh, telepon. Kau atur gimana? Dia telepon ke sana. Terus, besoknya, gimana? Sudah? Sudah, Pak. Kapan dia datang? Hari Kamis, Pak. Naik pesawat dari Singapura. Dia datang ke Indonesia, Jakarta. Oh iya, udah gitu? Iya. Udah? Udah. Terus dikasih tugas, tanya kapan klien datang dari Singapura ke Jakarta untuk meeting. Dia, si A, berkata, hari Kamis, Pak. Dia datang dengan pesawat. Ya, udah, oke? Lihat. Bosnya ngasih kepada yang sama-sama temennya yang sudah jadi manajer. Engkau telepon klien kita dari Singapura, kapan datang ke Jakarta untuk meeting? Sama. Masalahnya sama. Dia tanya, telepon. Nggak sampai besok langsung dia tuh. Oh sudah? Tanya dia? Sudah, Pak. Gimana? Dia datang hari Kamis, Pak. Dengan pesawat yang pagi. Tiba di Jakarta sekitar jam 12. Terus saya tanya sama dia, apakah sudah ada yang jemput? Dia berkata, oh sudah ada yang jemput. Jadi kita nggak perlu repot-repot karena dia sudah ada yang jemput. Langsung si B tadi tanya lagi, kalau begitu Bapak di sini nginep di mana? Di hotel mana? Oh, saya nginep di hotel Shangri-La. Di situ. Ya, Bapak berapa lama di Jakarta? Seorang Singapura berkata, saya tiba hari Kamis. Saya pulang hari Senin. Saya rapat di sini. Hari Kamis saya datang. Jumat saya rapat. Kalaupun Jumat tidak selesai, saya tetap masih ada Sabtu di sini. Minggu saya istirahat sebentar. Kalau mungkin ada hal-hal lain, dan Senin saya berangkat. Oh gitu ya Pak.
Iya. Terus kira-kira kalau di sini Bapak mau kemana saja? Untuk pergi saya ke kantor, Bapak perlu saya jemput enggak? Bapak perlu ini enggak? Oh enggak, saya sudah punya teman yang di Jakarta yang sudah ngatur semuanya. Oh gitu ya Pak. Oke, jadi kita ketemu hari rapat Pak, hari Jumat jam segini. Siap Pak. Oke, itu yang terjadi. Apa bedanya? Yang satu disuruh tanya, dia nanya. Tapi itulah pertanyaan seorang pegawai. Yang satu, dia tanya sedemikian rupa. Itulah perbedaannya. Yang satu, mentalitas sebagai pegawai. Yang satu, dia boleh pegawai. Tetapi dia mempunyai hati seorang bos. Kalau dia jadi bosnya, ada klien yang penting datang. Dia harus tahu sedetil-detilnya. Dia datang dengan apa, datang dengan siapa, datang jam berapa, tinggal di mana, siapa yang ngejemput, bagaimana akomodasinya, bagaimana seperti. Dia harus entertain tamu yang dari luar, karena itu tanggung jawab kita sebagai perusahaan yang mengundang dia. Jangan sampai dia datang, karena apa? Karena itu merupakan satu image yang baik buat klien kita. Kita sama mereka bukan sekedar untuk mau orderannya saja. Dari hal seperti ini, dari hal kecil seperti ini, orang dari Singapura bisa melihat orang ini penuh dengan tanggung jawab. Beda yang mentalitasnya pegawai. Itulah yang terjadi dan itulah yang membedakan. Saudara, tidak bisa orang yang modal seperti itu kemudian orang seperti A itu langsung jadi manajer. Gak bisa untuk itu semua. Kenapa? Dia tidak siap, kapasitasnya tidak sampai. Oleh karena itu, siapapun kita, saudara, di hadapan Tuhan kita semuanya berharga. Engkau sebagai pengusaha, kau berharga di hadapan Tuhan. Engkau sebagai tukang sapu, kau juga berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang setiap kita karena status kita. Tuhan tidak pernah memandang kita karena kemiskinan kita, karena kita merendah, karena kita tidak mampu. Dia bikin semuanya sesuai dengan. Bayangkan semuanya kalau orang kaya itu seperti apa. Bayangkan semuanya manajer. Bayangkan semua orang-orang hebat semua. Dan siapa yang mau ngejemput? Siapa yang mau ngatur? Siapa yang mau ngelayani? Saudara, kalau semua orang maunya dilayani, nggak bisa. Saudara, nggak bakalan bisa berputar. Nggak bakalan bisa sempurna. Oleh karena itu, mengucap syukurlah. Kalau kau jadi orang kaya, jangan bangga. Kalau kau orang senang-senang biasa saja, ingat, engkau juga berharga. Kalau engkau ada di tempat yang sepertinya di sini, jangan putus asa. Engkau juga berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu, kebahagiaan kita di dalam mengiringi Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan tentukan, status kita di mana, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Jangan melihat rumput tetangga. Ucap syukur dengan apa yang ada kita miliki. Jangan kita berkata enak jadi dia enak, kita pun enak di sini. Jangan saudara berkata orang kaya, orang sukses itu nggak pusing. Pusing kalau saudara nggak bisa. Yang pintar saja pusing, apalagi yang bodoh, apalagi yang nggak mampu. Pusingnya bukan 7 keliling, 77 keliling. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan saya berkata, saudara, mengakhiri tahun 2021, bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Tahun ini kita tidak akan lagi bertanya berapa untungmu. Tahun ini bersyukurlah kalau semua kita sehat. Amin. Tahun ini bersyukurlah karena apa yang Tuhan berikan dan apa yang kita terima sepanjang tahun ini itu merupakan anugerah Tuhan yang sempurna. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Engkau terus mengajar berbicara kepada setiap kami secara pribadi lebih lagi Bapak. Sehingga kami tidak melihat ke kiri dan melihat ke kanan, melihat rumput tetangga, tapi mensyukuri apa yang sudah kami terima daripada Engkau. Kalau dia kaya, kalau kami kaya, kalau siapapun kaya, ingatkan kami Bapak, supaya kami jangan berbangga. Berbanggalah kalau kami kenal kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau kami miskin, kalau kami keadaannya sepertinya tidak seperti orang kaya, ajar kami untuk mengucap syukur, karena kami juga berharga di hadapan-Mu. Kami memandang wajah-Mu. Kaya, miskin, kami bisa berbahagia. Kebahagiaan kami tidak tergantung dari kami kaya,
tidak tergantung kali kami miskin. Kebahagiaan kami karena Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Bapak. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup pukul semua dengan kuasa darah-Mu Bapak. Lindungi, jagai senantiasa Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, anugerah sempurna menyertai ekonomi di Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.